Ya, pemirsa, sementara itu Menko Polhukam Wiranto menerima perwakilan para pengunjuk rasa atau para peserta aksi damai di Istana Merdeka. Berikut pernyataan Wiranto usai bertemu dengan perwakilan para peserta aksi damai. Hari ini kita menghadapi satu peristiwa adanya demonstrasi yang lazim disebut gerakan demonstrasi 313, dan sudah berlangsung tadi dan umat masih ada di sana. Kemudian hari ini ada perwakilan yang ingin bertemu dengan Presiden Republik Indonesia untuk menyampaikan aspirasi dari demonstrasi 313 itu. Lalu Presiden menugaskan kepada saya, Menko Polhukam, untuk menerima demonstrasi itu, perwakilan demonstrasi itu, putusan demonstrasi itu, untuk mendengarkan aspirasi apa kiranya akan disampaikan kepada pemerintah. Saudara sekalian, Presiden tidak menerima langsung bukan berarti beliau menganggap remeh suara umat, bukan. Presiden tidak menerima langsung putusan dari demonstrasi bukan karena beliau tidak mau menerima secara pribadi. Karena apa? Karena demonstrasi di istana itu kan tiap hari. Kalau tiap hari diterima Presiden, maka pasti Presiden tidak bisa kerja. Dan karena asas keadilan, maka demonstrasi biasanya diterima oleh yang mewakili Presiden. Dan karena ini demonstrasi cukup penting, maka saya menerima utusan perwakilan dari demonstrasi, di mana di sini Pak Abu Syama, ada Pak Amin Rais, banyak ustadz-ustadz yang ternama bersama-sama kita. Saudara sekalian, kita telah melakukan perbincangan yang cukup intens dari hati ke hati dengan suasana ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dengan semangat tabayun mencari kebenaran, dan dengan saling menghormati posisi masing-masing, maka kita masuk pada titik temu. Tuntutan para demonstran yang melalui perwakilan itu sudah jelas. Yang pertama, jangan sampai ada kriminalisasi kepada ulama. Itu ya. Nah, hari ini ada penangkapan para ulama. Yang kedua, minta langsung ketemu Presiden. Dan berikutnya adalah masalah Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang minta para demonstran, kemudian di atas namakan para tokoh-tokoh ini, minta supaya pemerintah tegas memberhentikan Ahok karena ada landasan undang-undang. Saudara sekalian, masih banyak hal lagi yang dibicarakan, yang juga menyatakan bahwa seakan-akan pemerintah tidak care, tidak peduli kepada suara rakyat. Ini saya jelaskan satu persatu, bahwa Presiden bukan tidak mau menerima putusan demonstran. Kembali lagi bahwa kalau diterima langsung Presiden, hari-hari banyak demonstrasi yang harus Presiden menerima langsung, maka beliau mewakilkan kepada saya. Dan saya pun representasi resmi dari pemerintah. Maka saya sampaikan bahwa saya punya tanggung jawab menyampaikan langsung kepada Presiden, pasti sampai ke Presiden. Jadi tolong percaya saya sebagai Menko Polhukam menyampaikan kepada Presiden. Dan alhamdulillah beliau-beliau ini percaya kepada saya untuk menyampaikan kepada Presiden. Berbicara masalah kriminalisasi para ulama, tentu aparat keamanan punya alasan tertentu untuk menangkap para ulama. Saya akan tanyakan. Para tokoh menyatakan bahwa paling lambat sore ini harus dibebaskan. Kalau tidak, umat nggak akan pergi. Tapi diri saya sampaikan bahwa ini bukan soal umat, soal kebebasan, tapi masalah keamanan nasional, masalah ketertiban keamanan masyarakat. Kalau pukul 6 aturannya harus bubar, ya bubar. Kalau enggak, berarti kan membenturkan aparat keamanan dengan rakyat. Siapa yang akan jawab? Karena itu saya sampaikan tadi bahwa nanti saya segera koordinasi dengan Kapolri untuk menanyakan apakah sudah cukup bukti-bukti untuk
menangkap para ulama itu kemudian dilanjutkan ke proses berikutnya. Tentu kalau memang bukti-bukti tidak cukup, ada proses ya untuk melepaskannya, itu pasti. Tapi kan perlu dulu ya komunikasi, bukan sekarang sudah punya jawaban seperti itu. Nah, masalah Gubernur Cahayapurnama atau Ahok, saya sampaikan bahwa pemerintah jangan sampai dicurigai untuk berpihak kepada pihak-pihak yang berproses ke pengadilan. Karena pemerintah, badan eksekutif, tidak dapat mencampuri urusan-urusan yudikatif. Kita punya teras politika, kalau eksekutif dan legislatif memang terus-menerus harus kompromi untuk menuntaskan, mengeluarkan kebijakan-kebijakan negara antara DPR dan pemerintah. Tetapi kalau pengadilan, pemerintah pun nggak bisa mengintervensi. Tapi ini sumber pemerintah untuk menyelesaikan masalah Ahok ini sungguh-sungguh dilaksanakan dengan meminta fatwa kepada Mahkamah Agung soal pemberhentian Gubernur Ahok ini. Jadi bukan kemudian pemerintah itu serta-merta membela, bukan, tapi ingin supaya tuntas dengan landasan hukum yang nyata. Nah ini pendapat dari pemerintah. Karena itu, saudara-saudara sekalian, ini pun nanti saya laporkan kepada Presiden. Setelah ini saya sampaikan kepada para perwakilan, Pak Usama Isa, Pak Amin Rais, dan Pak Ustadz. Setelah ini saya lapor Presiden. Hasil pertemuan akan saya sampaikan. Tapi yang penting adalah bahwa demonstrasi sudah selesai, sudah berhasil untuk menyampaikan aspirasinya. Dan alangkah baiknya kalau demonstrasi kemudian kembali membubarkan diri dengan santun, dengan baik, dengan tertib, supaya tidak membuat keresahan masyarakat, tidak membuat kekacauan. Itu yang saya harapkan. Saya kira Pak Ustadz paham bahwa yang utama adalah bagaimana umat ini tentara, umat ini bisa ya, tidak ada kekhawatiran dan sebagainya. Ini yang saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian dalam pertemuan pada sore hari ini, dan mari kita selalu berdoa mudah-mudahan ya, bangsa ini ya, selalu dalam keadaan rukun, damai, dan bisa mencapai